wabarakatuh. Ini masih pagi ya, tapi kenapa jawab salamnya tuh masih kurang semangat? Jadi aku bakal ngulangin salamnya lagi dan harus dijawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini kan baru semangat. Halo semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Kan kurang seru gitu kalau misalnya ditanya kabar terus cuma dijawab baik gitu doang. Jadi nanti kalau misalnya aku nanya gimana kabarnya hari ini, nanti teman-teman harus jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya, oke? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Nah gitu kan tambah semangat ya kan. Nah sebelumnya aku mengucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah 3 Waro dalam acara talk show dan technical meeting lomba membaca berita dan podcast presenter Mugaro. Oke, nah ini tanpa lama-lama lagi ya, karena kita mulainya juga agak lama karena menunggu juga peserta untuk datang semua. Jadi langsung aja kita langsung talk show baca berita bersama Kak Nadifa. Tepuk tangan dulu dong. Silahkan Kak. Oke, ini langsung aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok jawab salamnya ini masih belum semangat ya? Masih pagi tuh harusnya harus semangat ya. Apa karena belum sarapan? Sudah sarapan belum? Ya, ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Oke, biar jawab salamnya sama-sama semangat antara yang belum dan yang sudah sarapan, aku ulangi lagi salamnya, tapi dengan pantun. Tapi jangan lupa ya untuk dijawab cakep, oke? Oke, berlibur naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Jika aku mengucap salam, jangan lupa dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru kelihatan ini ya semangatnya ya. Oke, langsung saja kenalin, nama aku Nadifa Safa Batrisya, biasanya dipanggil Kak Nadifa dari presenter Mugaro. Nah, pada hari ini aku berkesempatan untuk memberikan materi ya mengenai tentang bagaimana sih cara membaca berita itu. Nah, kalian ini yang ada di sini tuh harus percaya ini ya sama aku karena sudah ada testimoninya langsung nih dari aku. Oke, yuk langsung saja bahas. Ini terdapat 5 hal yang harus dipelajari adik-adik yang ada di sini sebelum membacakan sebuah berita. Yang pertama itu ada artikulasi. Tahu nggak artikulasi itu apa? Tidak ada yang tahu. Oke, artikulasi itu merupakan kejelasan dalam berbicara, terutama ketika mengucapkan huruf-huruf vokal nih. Contohnya huruf A, I, U, E, O itu harus jelas dan bibirnya ini juga harus mengikuti. Jangan malah ketika membaca berita ini kayak gremeng gitu ya, bibirnya nggak dibuka sama sekali. Pastinya pendengarnya nanti kan pasti bingung kan ya kalau kita gremeng, betul? Nah, itu dia fungsinya kita belajar tentang artikulasi. Jadi artikulasi ini harus jelas supaya penyampaian kata kepada audiensnya itu juga jelas. Terus kemudian yang kedua itu ada intonasi. Ada yang tahu intonasi itu apa? Tidak ada. Ayo, ini tahu. Apa itu intonasi? Intonasi. Cepat dan lambat. Intonasi. Kurang tepat. Intonasi apa? Tahu gak nih? Gak tahu. Oke, tadi sih pede, sudah percaya diri, tapi tadi jawabannya kurang tepat.
Nah, intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada gitu. Nah, intonasi ini nggak hanya ketika kita bernyanyi, ketika kita nyanyi sebuah lagu gitu kan ya, tapi intonasi ini juga terdapat dalam sebuah berita. Nah, biasanya news anchor atau pembaca berita yang memiliki intonasi yang beragam itu jauh lebih diperhatikan, jauh lebih dilihat oleh audiensnya yang melihat itu. Oke, terus kemudian tadi sudah ada intonasi ya, itu kayak tinggi rendahnya nada. Terus yang ketiga itu ada gestur. Tahu gestur? Tahu? Nah ini nih, ini dari tadi dia aktif ini ya, Zulfikar ya. Iya betul. Oke. Seperti kayak gerak tubuh gitu. Oke, betul sekali. Wah, tepuk tangan dulu buat Zulfikar. Ya, betul sekali. Gestur itu merupakan gerakan tubuh. Contohnya ya kayak aku dari tadi gini-gini itu juga namanya gestur. Tapi gestur ketika membaca berita itu biasanya dibedakan menjadi dua. Ketika kita duduk dan juga ketika kita berdiri. Nah, dua hal itu tadi itu berbeda gesturnya. Kalau kita duduk, itu kan ada yang menggunakan meja dan tidak menggunakan meja ya. Nah, kalau menggunakan meja, tangannya ini tadi bisa ditaruh di atas mejanya. Dan tangannya ini jangan gerak kemana-mana gini, tapi hanya maju mundur saja, menyesuaikan dengan titik dan koma mungkin. Terus kemudian saat duduk juga gestur kepala ini juga penting banget ya. Gestur kepala ini biasanya tuh hanya kayak gini, jadi kita seperti merespons gitu loh, kita menyampaikan berita itu ke teman kita sendiri gitu. Jadi anggaplah kamera ini seperti orang gitu, jadi kayak ngobrol dengan teman sendiri. Oke, terus kemudian ketika kita duduk di kursi tanpa meja ini ya adik-adik. Oke, silahkan. Nah, ketika duduk tanpa meja itu kita taruh tangan kita ini di atas paha gitu. Nah, sama seperti kita yang waktu duduk yang ada mejanya, kita hanya maju mundurin tangan aja gitu dan bermain gestur kepala juga. Terus kemudian juga ketika berdiri. Nah, ketika berdiri gesturnya ini boleh bermain gestur tangan. Kita boleh sambil gini, kita boleh ngangkat tangan juga, tapi yang penting jangan sampai keluar frame gitu. Nah, kalau misalnya keluar frame itu pasti tangannya bakalan kepotong. Nah, terus kemudian ketika berdiri ini itu dibedakan jadi dua juga. Yang laki-laki itu biasanya dia berdiri tegak, dia kakinya juga agak sedikit dibuka ya, menyesuaikan bahu. Lalu kemudian kalau yang perempuan kakinya biasanya ada yang satu maju ke depan gitu. Jadi yang satunya maju, yang satunya agak ke belakang gitu, menyesuaikan dengan senyamannya adik-adik yang ada di sini. Seperti itu. Lalu kemudian gesturnya nanti selain ada gestur tangan juga boleh gestur kepala juga, sama ketika duduk, sama seperti ketika duduk. Oke, terus setelah gestur itu ada ekspresi. Nah, pasti di sini banyak yang tahu kan ya ekspresi itu maksudnya apa? Betul? Ya, jadi ekspresi itu merupakan raut wajah atau mimik wajah kita. Nah, ketika membaca sebuah berita, ekspresi ini juga benar-benar dibutuhkan gitu ya untuk memperkuat makna yang ada dalam berita itu. Contohnya nih ya, kan ada dua berita ya, berita hard news sama berita soft news. Nah, kalau berita hard news ini berarti dia berita yang membawakan kayak sedih, terus kemudian kita tegang gitu ya karena beritanya peperangan, terus berita yang kecelakaan gitu-gitu. Maka ekspresi yang bisa kita sampaikan gitu ya, itu adalah ekspresi yang ikut sedih, ikut tegang. Lalu kemudian kita juga ekspresinya harus pokoknya menyesuaikan dengan berita yang ada. Jangan malah ketika ada berita banjir kita malah tersenyum, kan jatuhnya kayak kita ngeledek gitu ya gitu. Oke, terus kemudian setelah hard news itu kan yang kedua ada berita soft news. Nah, adik-adik ketika membaca berita soft news itu ekspresinya juga harus senang, harus ceria, harus semangat. Jangan kalau beritanya soft news kita malah sedih, lesu gitu kan. Pastinya yang lihat juga nggak enak kan ya gitu. Jadi ekspresi, bermain ekspresi itu penting.
Terus kemudian ini aku ada tips ini ya. Ketika membaca berita dan berita itu yang hard news itu sampai ini loh alis ini juga mengikuti. Jadi kalau misalkan dia tegang gitu ya, beritanya tegang, dia beritanya yang kayak ada emosi di dalamnya gitu ya. Ini alis kita ini juga berfungsi sekali gitu. Jadi harus kita bisa menyesuaikan gitu dengan berita yang kita baca seperti itu. Lalu kemudian yang kelima ya. Yang kelima itu ada speed. Tahu nggak sih speed itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Speed. Iya, betul. Tadi bilang ya pelan-pelan, ada speed itu adalah kecepatan. Nah, kalau kita dalam membaca berita itu speed ini merupakan kecepatan gitu ya ketika membaca. Nah, speed ini ketika membaca berita itu harus yang sedang-sedang aja. Jangan yang terlalu cepat dan juga jangan yang terlalu lambat. Nah, kalau adik-adik bacanya dengan speed yang terlalu cepat, pasti kayak audiensnya ini kayak melihat orang ini ngomong apa ya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan terlalu lambat, pasti kayak orang-orang yang melihat itu bakalan gak sabaran gitu loh. Kok lama banget dia bacanya gitu. Nah, itulah kenapa speed ini dia harus sedang, harus menyesuaikan gitu. Jangan yang terlalu terburu-buru, jangan yang terlalu kayak dilambat-lambatin. Nah, biasanya kan mungkin di sini kayak ada yang rasa nervous ya. Kalau nervous itu kan pasti terburu-buru. Nah, itu dia, kita tuh harus bisa untuk mengelola rasa nervous itu tadi biar dia nggak terlalu terlihat gitu. Jadi yang nyantai dan rileks dan nikmati berita yang dibawakan gitu. Assalamualaikum pemirsa, Bugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Deva Zahira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi tumbuh kembang para siswa. Upaya menumbuhkan karakter pada siswa bisa dilakukan dengan membiasakan untuk selalu menjalankan nilai-nilai luhur. Seperti pembiasaan apel pagi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kegiatan rutin ini diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Widianto MPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru saat menjadi pembina apel pagi Selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa ada 7 nilai luhur yang wajib dimiliki oleh Civitas SMP Muhammadiyah Tigawaru. Ketujuh nilai luhur itu adalah visi yang kuat, berpikir positif, ketangguhan akhlak, membangun kecerdasan, tangguh, berpikir reflektif, dan kerjasama. Tidak hanya itu, ada beberapa budaya unik di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Di antaranya adalah budaya membaca dan menghafal Al-Quran, budaya berani tampil, budaya salam, budaya sapa, budaya sopan, dan budaya santun. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Deva Zahira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih nanti membacanya seperti itu ya. Dan mungkin tadi ada di paragraf yang kedua atau ketiga gitu ya, nggak ada garis miringnya. Nah, garis miringnya nanti boleh ditambahkan sendiri ya. Garis miring itu kalau dia, nah ini nih Pak, teks yang bawah lagi Pak. Nah ini Pak, tidak ada garis miringnya Pak. Iya, nah kalau dia titik itu garis miring 2, jadi berhentinya lumayan lama. Nah kalau dia koma, dia hanya satu tarikan nafas saja, jadi hanya untuk mengambil nafas begitu. Oke, ini ada yang mau praktek nggak nih hari ini? Ayo, ini nggak apa-apa loh ini ya. Siapa ini yang mau maju ini ya? Ayo, ada nggak nih yang mau maju mencoba? Oh iya, ini nggak? Ada beberapa juara ya? Iya, yang betul. Bugaru Fest tahun lalu. Oh iya Pak, betul Pak. Ada beberapa kan? Di sini ada ini, ada dari SD Kreatif Insan Robani, ada Zulfikar, kemudian Ya. ada juara satunya. Sekarang sudah ada di kelas 7. Iya Pak, SMP sudah Mugaru ya? sudah masuk ke Mugaru Pak. Sudah Akhirnya, masuk Pak. di Mugaru. Oke. Ya. Tapi ada baiknya sekali lagi Kak Nat. Iya, Kak Nat yang harus membacakan.
Betul Pak, betul Pak. Biar lebih jelas, bener ya? Iya, betul Pak. Siapa ini Pak? Yang mau membaca? Kak Nadifa dulu. Oh, saya dulu. Iya, Boleh, jangan-jangan Kak Nadifa nggak bisa baca. Bisa dong Pak. Ya dari tadi ngomong-ngomong nanti jangan-jangan nggak bisa baca. Bisa Pak. Oh, bisa Harus ya, Pak. bisa. Oke, kita amati sebentar ya. Ini penampilan dari Kak Nadifa. Oke, sudah siap Kak? Sudah. Ini di mana Pak bacanya? Di sini. Di sini. Di sini. Biar kelihatan. Iya. Bentar. Oke, Kak Nat siap. Siap. Dredeg. Dikit-dikit Pak. Oh, dikit-dikit. Iya. Masih dredeg. Takut Pak, takut dilihatin Kak Amoy Pak. Oh, iya Kak Amo itu biasanya kalau penampilannya nggak bagus marah-marah dia. Iya Pak. Iya. 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 Oke, Kak Nat. Oke. Silakan Kak Nat. 3, 2, 1. Assalamualaikum pemirsa, Bugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifa Safa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi tumbuh kembang para siswa. Upaya menumbuhkan karakter pada siswa bisa dilakukan dengan membiasakan untuk selalu menjalankan nilai-nilai luhur. Seperti pembiasaan apel pagi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Kegiatan rutin ini diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Widianto MPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Tiga Waru saat menjadi pembina apel pagi Selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ada 7 nilai luhur yang wajib dimiliki oleh Civitas SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Ketujuh nilai luhur itu adalah visi yang kuat, berpikir positif, ketangguhan akhlak, membangun kecerdasan, tangguh, berpikir reflektif, dan juga kerjasama. Tidak hanya itu, ada beberapa budaya unik di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Di antaranya adalah budaya membaca dan menghafal Al-Quran, budaya berani tampil, budaya salam, budaya sapa, budaya sopan, dan budaya santun. Pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Nadifa Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke, jadi Kak Nadifa ini juara lomba news anchor ya, juara 1. Oke ya. Iya, Kak Nadifa tadi kan diminta untuk menyampaikan itu tapi nggak menyampaikan, takutnya kalau sombong gitu kayaknya. Iya, betul. Oke, sekarang coba Kak opening dan closingnya saja ya, menghadap ke sana. Kan tadi disampaikan ada ekspresi. Iya, ekspresi. Nah, contoh ekspresinya itu seperti apa? Opening dan closing aja, madep ke sana ya Kak ya. Oke. Ini langsung ya Pak ya? Langsung. Oke. Assalamualaikum pemirsa, Bugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifa Safa dan inilah berita selengkapnya. Sudah, itu openingnya. Nah, kalau closingnya ini adalah baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadifa Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berarti harus senyum Kak? Iya betul. Nah kalau opening sama closingnya ini adik-adik harus tersenyum ya gitu. Dan kalau bisa harus ada suara smiling voice-nya. Nah suara smiling voice ini merupakan suara yang keluar ketika adik-adik ngomong dalam tersenyum gitu ya, sambil tersenyum. Jadi nanti dia suaranya berbeda dari ngomong sama tersenyum sama ngomong yang tanpa tersenyum atau biasa aja gitu Pak. Oke, kalau yang nggak bisa tersenyum gimana Kak? Nah kalau yang nggak bisa tersenyum berarti harus latihan tersenyum dulu baru bisa keluar suara smiling voice-nya seperti itu. Oke, kalau Kak Nadifa kan sudah bisa ya. Bisa Pak. Coba sekarang Kak Zahira bisa tersenyum ya? Coba berdiri Kak Zahira. Senyumnya seperti apa? Senyum. Berarti harus belajar senyum, bener ya? Betul. Karena senyum itu merupakan salah satu ekspresi Pak. Oke. Gitu. Dan ekspresi ini kan
benar-benar dibutuhkan kan Pak ketika membacakan sebuah berita. Oke. Oke, karena tadi ada yang mau mencoba ya. Apa ditunjuk aja Kanat? Boleh Pak, ditunjuk saja Pak. Oke, Gitu. kita serahkan ke Kak Zahira ya. Iya Pak, betul. Iya, nunjuk Iya. ya. Mungkin yang juara satunya dulu tahun kemarin. Oh iya, boleh Ada Pak. Kak Sakwila. Sakwila. Lah iyo, yo apa sih Zahira? Ini juara Mugaru Fest tahun kemarin. Ada Kak Sakwila. Oke Kak. Ya, nanti di sana ya, seperti Kak Nadifa tadi ya. Siap? Siapa? Oke, dipakai mic-nya. Oke. Kak Sakwila sudah juara 1 kan kemarin kan? Sudah juara 1. Itu resepnya apa? Supaya nggak ndredeg, supaya nggak nervous. Resepnya itu ya, teks beritanya itu dibaca terus. Jadi kita itu kayak sudah terbiasa sama teksnya. Jadi kalau di depan itu juga udah nggak derdek karena kita udah nggak takut ketelecok gitu loh Pak. Sudah siap banget. Sudah siap. Berapa kali mengulang membacanya? Nggak tahu ya Pak. Kan waktu itu Mugaru Fest tuh pas puasa ya Pak. Iya. Aku tuh ngulangnya tuh pas sahur. Sahur? Sahur tuh 3 kali. 3 Habis kali. gitu waktu duhur udah mulai duhur itu 5 kali. Terus mau berbuka 2 kali. Setelah terawih itu yang banyak sampai mau tidur gitu. Nah, ternyata Jadi seperti sering-sering itu. dibaca, itu latihannya. Tapi buat membaca teksnya supaya terbiasa itu kalau ada waktu tak baca. Jadi paham nanti berhenti di sini, ngulangnya kalau lanjut di sini gitu. Jadi udah paham dan juga sering-sering latihan di depan kaca, Rek. Jadi kalian tahu ekspresi muka kalian tuh gimana, gesturnya tuh nanti gimana gitu. Jadi latihan tuh sambil di depan kaca. Oke. Dan sekarang ini ndredeg apa enggak? On the Pak. Oh, ndredeg. Oke ya. Kita lihat penampilan Kak Sakwila yang sedang ndredeg seperti apa, gitu kan? Oke, sudah siap Kak Sakwila? Insya Allah siap. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Syakwila Ramadhani dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi tumbuh kembang para siswa. Upaya menumbuhkan karakter pada siswa bisa dilakukan dengan membiasakan untuk selalu menjalankan nilai-nilai luhur. Seperti pembiasaan apel pagi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kegiatan rutin ini diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab pada siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Widianto MPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru saat menjadi pembina apel pagi Selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut lagi, dia menyampaikan bahwa ada 7 nilai luhur yang wajib dimiliki oleh sivitas SMP Muhammadiyah Tigawaru. Ketujuh nilai luhur itu adalah visi yang kuat, berpikir positif, ketangguhan akhlak, membangun kecerdasan, tangguh, berpikir reflektif, dan kerjasama. Tidak hanya itu, ada beberapa budaya unik di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Di antaranya adalah budaya membaca dan menghafal Al-Quran, budaya berani tampil, budaya salam, budaya sapa, budaya sopan, dan budaya santun. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Syakwila Ramadhani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak, aku mau nunjuk Pak buat baca. Buat baca? Iya Pak. Zulfikar pasti. Iya Pak. Loh, dari tadi. Zul. Kak. Karena kan dulu waktu aku juara 2 kan dia juara 1-nya Pak. Iya. Dia bilang katanya gini, Pak. Zulfikar itu Pak, cakep banget Pak. Loh, itu Kak. Sakwila. Oke, kita panggilkan ya. Kemarin juara juga kan? Kemarin kan udah juara 1 juga. Nah. Gak Siapa? apa-apa. Siapa yang juara kemarin? Iya, siapa namanya? Oriza. Oh, Oke, iya. silakan. Oriza. Aku pengen dua-duanya maju Pak, pengen lihat aku Pak. Oke, ayo. Enggak apa-apa ya. Gak mau. Oh, malu. Ayo, Zul. Ayo. Atau ada yang lain?
Silakan mencoba di sini ya. Ayo, siapa? Ayo. Siapa yang mau? Yuk. Iya, mau. Oh ya, iya, silakan. Iya. Beri tepuk tangan. Ini luar biasa. Nah ini calon-calon pemberani. Calon-calon pemberani. Namanya siapa? Tian. Tian. TYA. Tian. Tian. Oke, dari SD mana? SD Al-Falah Assalam. Dari SD Al-Salam. Sudah latihan? Belum. Oh, belum latihan? Belum. Oh ya. Gimana perasaannya? Deg-deg mau baca? Apa? Mau baca? Perasaannya gimana? Deg-deg? 20% redek. Oh, 20%. Kecil banget ini. Loh, ini Kak Zahira sama Kak Nadifa itu 100% deg-degnya ini. Oke, sudah siap Tian? Ya, siap. Oke. Dari sana ya. Ini Oke. yang mana ini? Ya? Yang dibaca yang mana? Yang dibaca yang ini. Oke. Awal sampai akhir. Awal sampai akhir ya. Oke. Kanat nanti silahkan langsung di komentar ya Oh kurangnya iya, gimana. iya Pak, siap Pak. Oke. Siap 3, 2, 1. Assalamualaikum pemirsa Mogoro News, kembali hadir di hadapan Anda bersama saya. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi tumbuh kembang para siswa. Upaya menumbuhkan karakter pada siswa bisa dilakukan dengan membiasakan untuk selalu menjalankan nilai-nilai leluhur. Seperti pembiasaan apel bagi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kegiatan rutin ini diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Widianto, MTDPD, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru saat menjadi pembina apel pagi selama 2 Januari 2024. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa ada 7 nilai luhur yang wajib dimiliki oleh Civitas SMP Muhammadiyah 3 Waru. Ketujuh nilai leluhur itu adalah visi yang kuat, berpikir positif, ketangguhan akhlak, membangun kecerdasan, tangguh, berpikir relaktif, dan kerjasama. Tidak hanya itu, ada beberapa budaya unik di SMP Muhammadiyah 3 Waru, di antaranya adalah budaya membaca dan menghafal Al-Quran, budaya berani tampil, budaya salam, budaya sapa, budaya sopan, dan budaya santun. Baiklah pemirsa, berikut tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Maaf ya kalau jelek. bukan jelek, tapi kurang latihan gitu. Nah, tadi ini ya aku izin koreksi ya. Tadi Iya. dari Tian itu tadi terlalu cepat ya, agak terlalu cepat. Makanya Tian agak sering kehabisan nafas, betul? Betul. Nah itu, jadi harus bisa menyesuaikan titik dan komanya gitu. Jadi biar bisa sambil mengambil nafas itu di tempat yang mana sih, dan di mana sih harus melanjutkan lagi, di mana harus berhenti gitu. Jadi agak ini ya, kuasai teksnya dulu dan juga harus rileks ketika menyampaikan beritanya. Tapi tadi overall bagus banget sih, sudah percaya diri pas waktu maju. Wow, keren. Tinggal berlatih lagi ya, dibaca-baca terus ya. Ya siap. Sebenarnya Iya. itu di paragraf yang tidak hanya itu sebenarnya saya mau menyesuaikan. Tapi udah gimana lagi, itu kemampuan saya. Ya udah. Oh. Nanti bisa saya latih-latih terus. Ya. Iya, betul. Wow, luar biasa ini ya. Keren. Kamu sudah percaya diri, Tian. Berarti kurang latihannya aja gitu ya. Oke, harus latihan lebih sering lagi. Kayak Oh ya, jelas. Iya. Kalau seminggu bisa sampai 20-50 kali membaca berita juga boleh. Ya siap. Iya, begitu. Biar maksimal dan totalitas gitu ya. Oke, Tian, terima kasih ya. Oke. Ya. Wow, Luar biasa loh, Nat. Luar biasa. Iya Pak, betul Pak. Oke, satu lagi Nat ya. Satu lagi itu Satu mungkin lagi. Pak. Ini yang sudah tunjuk tangan Ya. dari tadi. Ayo. Ayo, Wah, maju. iki semangatnya ini loh, luar biasa. Iya Pak, semangat dan juga percaya dirinya ini Percaya ya, yang harus dirinya ini dicontoh. yang luar biasa ini. Namanya siapa? Ukasyah. Ukasyah. Ukasya. Ukasya. Dari SD mana? SD Muhammadiyah 1 Waru. Wow, dari Ketua. Bimba ya, iya.
teksnya. Dulu kan Iya, kamu di betul, sana, Pak. Nat. Saya juga dari MIWA. Oke. Iya. Sudah pernah membaca teksnya ini? Oh, belum pernah. Ndredeg enggak? Hah? Ndredeg enggak? Deg-degan enggak? Deg-degan. Deg-deg enggak? Iya. Iya. Oke, sekarang kita akan melihat Kak Zai, tolong dioperatori Kak Zai ya. Sudah siap ya? Kesini diantar siapa? Diantar ibu. Diantar ibu. Di rumah latihan sama siapa? Belum latihan. Kan belum latihan, Pak. Tadi sudah Oh menyampaikan. iya. Oke, sudah siap ya? Oke, wow. Bentar. Dihitung ya, dihitung sama Pak Nur ya. Ini di sini. Oh, mana? Sip. Nah, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Ukasya. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi tumbuh kembang para siswa. Upaya menunjukkan karakter pada siswa yang bisa dilakukan dengan membiasakan untuk menjalani unsur-unsur nilai-nilai luhur. Nilai pembiasaan apel pagi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kegiatan rutin ini diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Widianto MPD selaku Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru menjadi pembina apel pagi Selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa ada 7 nilai luhur yang wajib dimiliki oleh Civitas SMP Muhammadiyah 3 Waru. Ketujuh nilai luhur itu adalah visi yang kuat, berpikir positif, ketangguhan akhlak, membangun kecerdasan, tangguh, berpikir relatif, dan kerja sama. Baiklah, berita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Ukasya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Kanat? Gimana? Koreksinya gimana? UKC ini ya Pak ya benar-benar percaya diri gitu Pak. Iya. Dan juga semangat banget Pak gitu. Dan tadi kurangnya mungkin belum pernah latihan ya, jadi harus latihan lagi Pak. Jadi harus mendalami teks ini tuh tentang apa gitu-gitu Pak. Oke, tapi keberaniannya sudah luar biasa Iya Kanat Pak, ya? betul Pak. Sangat-sangat patut diacungi jempol Pak. Iya, seperti kamu dulu Nat ya? Iya Pak. Kamu kan berani, iya? Iya. Sebenarnya kamu tuh pemberani gak sih Nat? Saya dulu ya Pak ya, saya dulu itu kurang berani Pak. Kurang Jadi berani. maju gini tuh malu Pak dan nggak mau maju dulu gitu. Oke, iya di sini karena di sini Iya, benar. ada gurunya kan? Iya. Ada Bu Ika. Betul begitu seperti itu gue. Iya, dulu kalau maju tuh selalu ngajak temen gitu Pak. Jadi nggak mau maju sendirian. Gitu. Oke. Dan sekarang kan sudah 2. Iya. Karet ya. Ada lagi yang mau tampil? Ada lagi? Diberi kesempatan? Ayo. Iya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini kita lanjutkan ini Kak nanti ya. Iya betul Pak. Kita lanjutkan. Oke, mungkin bisa ditutup dulu. Ya, oke adik-adik semuanya, itu tadi merupakan materi ya dari aku dan adik-adik harus mendalami ya, harus mempelajari 5 hal yang aku sebutkan tadi biar pas waktu baca berita ini tadi tidak salah. Oke, akhirnya aku Nadifa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, terima kasih ya Kak. Oke. Nah, di sini teman-teman
teman-teman udah pada paham kan apa yang disampaikan dengan Kak Nadifa tadi? Pasti udah paham kan? Gak dijawab ini, waduh sedih loh aku. Sudah paham kan? Paham, oke. Nah selanjutnya ya, kita akan langsung talk show bersama. Salah ya? Aduh ya Allah, ini aku deg-degan juga nih ya. Karena, oke, ada Kak Amoy. Langsung aja ya, langsung aja kita lanjutkan acara kita, yakni talk show podcast bersama Kak Amoy. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Partner sama Aziza nggak ini? Boleh sama Kak Aziza langsung maju ke sini ya. Aziza. Oke, Kak Amo ini kelihatannya tambah cantik. Masa. Alhamdulillah, iya tak Pak? Iya. Nah, kalau gitu beli saya pentol dulu baru saya percaya. Oh gitu. Iya. Jadi Kak Amo ini pernah juara di mana aja nih? Juara podcast. Wes nggak usah juara yang lain. Juara podcast. Baru-baru ini aja ya Pak ya. Baru-baru ini saya juara 1 di GCTV UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu tingkat apa itu? Tingkat nasional. Oke. Lawan-lawannya berat nggak sih Kak? Dalam? Lawan-lawannya berat nggak? Wah berat banget Pak, karena walaupun saya kategori edukasi ya Pak ya. Iya. Dari umur, pokoknya sampai umur 16 tahunan. 18 tahunan. 18 Jadi tahun. lawan saya tuh ya SMA kelas 3, ada yang sudah kuliah juga gitu. Oke, tapi kamu ini juara satunya. Iya. Seneng? Senang. Dapat hadiah? Senang banget. Alhamdulillah. Oke, kalau Iya. Kak Aziza ini juga juara podcast, betul Ya, kan? alhamdulillah. Waktu itu aku juara podcast di Semamda Semamda Educom dan Surabaya. Iya, Semamda Surabaya. Itu lombanya namanya Semamda Educom. Semamda Dan Educom. dia tuh kalau nggak salah tuh se-Jawa Timur. Se-Jawa Alhamdulillah. Timur. Oke. Sekarang deg nggak Kak? Deg. Ya tentu deg-degan Pak, tapi saya alhamdulillah udah bisa mulai kontrol sedikit. Udah kayak mulai ngehilangin dikit-dikit gitu loh Pak. Oh ya sedikit ya, masih banyak berarti. Oke, kamu masih deg kamu? Kalau ndredeg itu ndredeg Pak, karena ini ternyata adik-adiknya sangat ganteng dan cantik Pak. Oh. Iya, saya kalau ngelihat orang ganteng dan cantik itu ndredeg banget. Oh deg banget. Iya. Oke, betul. sekarang Pak Nur kasih waktu 5 detik hilangkan degmu dan sampaikan materinya ya. Oke, itu Pak. Ya, 5 4 3 2 1. Oke, terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat gak sih hari ini, Rek? Semangat. Harus semangat ya. Di pagi-pagi ini cerah banget. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk aku berbagi ilmu ke teman-teman, berbagi apa yang aku rasakan, sharing-sharing, cerita-cerita bagaimana aku di dalam podcast. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dalam materinya. Podcast itu berbagi pikiran. Oke, podcast berbagi pikiran. Nih ya, misalnya lagi bengong. Tiba-tiba kamu itu mikir, aduh kok aku makan telur ya? Kayaknya telur itu enak ya. Podcast tentang telur ah. Jadi kamu podcast tentang telur. Guys, telur itu enak banget tahu. Telur itu juga bisa badar, direbus gitu-gitu. Jadi kamu tuh berbagi pikiran tentang telur. Enak lagi kalau kamu lagi lomba podcast ada temanya. Misalnya temanya cara berprestasi di kelas. Nah, di situ di podcast itu kamu jelasin gimana sih cara berprestasi di kelas dengan pikiranmu, dengan semua itu gimana. Itu namanya podcast, berbagi pikiran. Nah, supaya orang-orang teman-teman kita itu paham dengan pikiran kita yang sedang kita bagi melalui podcast, ada poinnya teman-teman. Apa? Sama seperti yang baca tadi. Pertama, artikulasi. Sebenarnya artikulasi ini emang dalam segala hal harus ada artikulasi ya kalau ngomong. Kamu kan misalnya ke podcast ya. Halo guys, sampai jumpa lagi dalam posisi berikutnya. Itu kan jelas. Nah kalau aku ngomong gini, sampai jumpa lagi dalam posisi berikutnya. Jelas gak? Gak jelas kan? Makanya itu dibutuhkan